Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang semati Bapak Wasfi Burda, kemudian saudara sekalian para mahasiswa yang tengah mengambil mata kuliah fikih kontemporer yang Bapak cintai. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan perkuliahan dengan sistem daring bagaikan sekarang, dan apresiasi kami sebetulnya kepada para mahasiswa yang antusias tetap menjalankan proses pembelajaran walaupun dalam kondisi yang amat terbatas ini. Termasuk juga dalam hal ini apresiasi terhadap diskusi yang telah sudah lakukan tadi, baik sebetulnya pemakalah maupun para penanggap. Saudara para mahasiswa yang Bapak cintai, pada kesempatan ini bagaikan juga yang sudah diskusikan tadinya, materi pembelajaran kita itu adalah transplantasi organ tubuh, transfusi darah, dan bank ASI menurut hukum Islam. Jadi ada 3 variabel sebetulnya yang sekaligus kita selesaikan dalam kesempatan ini: transplantasi organ tubuh, transfusi darah, dan bank ASI menurut hukum Islam. Kalau kita awali proses ini dari penjelasan tentang makna atau maksud dari masing-masing istilah ini, bahwa transplantasi organ tubuh itu kalau dilihat dari sisi bahasa Inggrisnya ialah transplantation. To transplant, yang berarti to take up and plant to another, mengambil dan menempelkan pada tempat lain, atau to move from one place to another, memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Secara medis, yang dimasukkan transplantasi itu adalah tindakan medis untuk memindahkan organ tubuh dan atau jaringan tubuh seorang manusia kepada manusia yang lain atau ke tubuh dia sendiri. Nah, itu pengertian transplantasi organ tubuh, atau yang diistilahkan juga populernya pencangkokan. Kalau dulu itu terkenal cangkoknya itu adalah untuk tumbuh-tumbuhan, perkembangan terus sampai akhirnya ada celah kemungkinan transplantasi organ tubuh itu berada pada diri manusia. Kemudian aspek transfusi darah. Secara pengertian, transfusi darah itu adalah proses mentransfer darah atau darah berbasis produk dari seseorang ke dalam sistem peredaran darah orang lain. Transfusi darah sanggup menyelamatkan jiwa dalam beberapa situasi, menyerupai kehilangan darah besar lantaran trauma, atau sanggup dipakai untuk menggantikan darah yang hilang selama operasi. Dan itu tidak terlalu asing bagi saudara, agaknya telah sering mendengar transfusi darah itu. Kemudian bank ASI, pengertiannya itu adalah bank ASI merupakan tempat penghimpunan darah, kemudian disimpan darah tersebut untuk disalurkan, ASI tersebut untuk disalurkan dari si donor ASI yang kemudian diberikan kepada ibu-ibu yang tidak bisa memberikan ASI sendirinya kepada bayinya. Macam-macam penyebabnya. Ada memang produksi ASI itu sendiri yang kurang oleh ibu yang melahirkan anak tersebut, atau memang kondisi fisiknya yang tidak memungkinkan dia menyusui anaknya sendiri, atau kemungkinan adalah bayi kehilang ibunya karena ibunya itu meninggal dunia. Saudara sekalian, adanya kondisi yang seperti ini modelnya tentu adalah akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya jelas dulu tidak pernah ada bisanya transplantasi organ tubuh itu. Dulunya tidak bisa sebetulnya melakukan transfusi darah.
Dulunya juga tidak ada dikenal istilahnya ada lembaga yang kerjaannya itu menghimpun, menyimpan dan menyalurkan ASI. Tapi karena sekali lagi akibat kemajuan ilmu dan teknologi sehingga itu bisa dilakukan. Yang jelas prinsip dasarnya itu adalah tentu karena ada sebetulnya satu pihak membutuhkan yang seperti itu adanya dan ada kemungkinan cara pihak lain memanfaatkan kesempatan itu atau dimanfaatkannya kondisi itu untuk bisa menyelesaikan persoalan yang ada pada seseorang yang membutuhkan objek itu. Katakanlah sudah sekalian transplantasi organ tubuh. Karena memang ada seseorang yang tengah mengalami gagal organ tubuh. Dia gagal ginjal misalnya. Dia sebetulnya ada persoalan dalam soal jantungnya. Ada persoalan sebetulnya dengan hatinya. Ada persoalan dia sebetulnya dengan kornea matanya, gitu. Nah, dalam hal seperti itu tersauti oleh adanya kemampuan medis melalui ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki itu, persoalan itu bisa terselesaikan. Di sisi lain ada juga pihak sebetulnya yang bisa menyumbangkan atau yang bersedia untuk diambil organ tubuhnya. Nah, sehingga terselesaikan persoalan yang membutuhkan itu. Termasuk juga sebetulnya transfusi darah. Ada sebetulnya orang tertentu yang secara medis perlu sebetulnya dilakukan transfusi darah. Perlu ditambahkan darah segar ke dalam tubuhnya. Karena kecelakaan membuat dia kekurangan darah atau penyakitnya pada jenis tertentu yang membuat harus sebetulnya dia transfusi darah. Begitu juga ASI, bagaikan yang sudah Bapak ceritakan tadi, ada saja kondisi tertentu yang membuat perlunya disumbangkan ASI kepada si anak, tetapi untuk manajemennya karena memang sudah ada wadah yang menampungnya, itu diinstitusikan atau dilembagakan ASI tersebut yang disebut dengan bank ASI. Yang jelas prinsip dasarnya bagi Islam adalah ad-darar yuzalu. Kesulitan itu memang harus dihilangkan. Karena prinsip dasar di dalam Islam itu ajarannya adalah al-maslahah, kemaslahatan. Di dalam kesempurnaan kaidah itu sebetulnya jalbul maslahah. Okay. Kemaslahatan itu memang harus dipertimbangkan untuk kita menyelesaikan masalah kemanusiaan di antaranya. Untuk itu bagaimana pandangan Islam terhadap kemungkinan 3 model variabel yang kita sebutkan tersebut? Pertama, di dalam konteks transplantasi organ tubuh. Bicara soal transplantasi, itu akan ada satu pihak namanya si donor, di pihak lain yang namanya resipien. Resipien tadi sudah Pak jelaskan adalah pihak yang gagal organ tubuh dalam berbagai varian yang dimiliki. Ya. Sedangkan sebetulnya si donor itu dianya. Namun bagaimana pandangan Islam? Lihat dulu bagaimana kondisi si donor. Kalau sekiranya si donor itu dalam kondisi sehat, ya sakit-sakit sedikit itu termasuk sehat juga namanya. Dalam posisi seperti ini, secara medis sampai hari ini belum ada sebetulnya keterjaminan bahwa kalau diambil sebagian organ tubuh dari yang bersangkutan, itu tetap kondisi fisiknya bagaikan sebelum organnya diambil. Katakanlah saudara sekalian, yang kita miliki itu sekarang ginjal itu ada 2. Kalau seandainya ada saudaranya atau orang tuanya yang gagal ginjal, cocok sebetulnya secara gen, sehingga ginjalnya itu berpeluang untuk diambil. Apakah sebetulnya kondisinya yang semula punya 2 ginjal, di saat diambil 1 ginjal dalam fisiknya, apakah kekuatan atau kondisi fisiknya akan sama sebetulnya dengan kondisi 2 ginjal? Sampai hari ini sebetulnya tidak ada keterjaminan secara medis. Mungkin agaknya Allah menciptakan sebetulnya 2 ginjal bukanlah dimaksudkan itu sebagai cadangan. Semuanya berfungsi secara proporsional
sesuai dengan apa yang dimaksudkan dengan tugas masing-masing dari ginjal tersebut. Kalau memang seperti itu adanya, Islam memandang bahwa haram kalau seandainya lakukan transplantasi organ tubuh dari kondisi seseorang yang terkategori sehat tersebut. Kenapa? Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 195, Allah telah ingatkan, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Janganlah kamu sesekali menjatuhkan dirimu ke jurang kebinasaan. Haram sebetulnya seseorang itu merusak dirinya, menghancurkan dirinya. Dalam posisi seperti ini sebetulnya sama. Jadi kalau seseorang itu dalam kondisi sehat menyumbangkan organ tubuhnya kepada orang lain, kendati dalam rangka menyelamatkan orang lain tersebut, terhadap dirinya tetap diharamkan. Ini didukung sebetulnya dengan hadis Nabi, la darar wala dirar. Tak boleh sebetulnya satu tindakan yang memudaratkan diri dan memudaratkan orang lain. Dalam posisi itu sebetulnya tetap dia memudaratkan dirinya, kendati sekali lagi dia akan menyelesaikan persoalan orang lain. Termasuk juga didukung oleh kaidah fikih, ad-darar la yuzalu bid-darar. Kemudaratan itu tidak bisa dihilangkan dengan cara munculnya mudarat yang lainnya. Di balik itulah sebetulnya, kendati ada maslahah di satu sisi, tetapi menimbulkan kemudaratan di sisi yang lain, kaidah fikih juga sudah mendukungnya. Daf'ul mafsadah muqaddamun ala jalbil maslahah. Menolak kemudaratan itu lebih diprioritaskan ketimbang mempertimbangkan kemaslahatan. Itulah dasar untuk mengharamkan pada posisi donornya yang sehat. Kemudian si donor yang koma. Donor yang koma itu secara medis, saudara sekalian, dia dalam kondisi yang bagaikan orang tidak sadar, pingsan, tetapi sebetulnya lebih daripada itu. Orang tersebut tidak lagi berfungsi otaknya. Kita bergerak ini sebetulnya karena ada perintah otak. Bapak sekarang bicara, itu karena ada perintah otak. Saudara mendengar karena ada perintah otak. Tetapi dalam kondisi orang yang koma ini sebetulnya adalah dia tidak berfungsi otaknya. Makanya tidak ada perintah gerak dalam dirinya. Kalau dia itu kalau makan itu dimasukkan melalui alat tertentu cairan ke tubuhnya, itulah yang membuat akhirnya tetap keterusan hidupnya gitu. Tetapi perintah menelan tidak ada lagi. Ya, karena menelan masuk sesuatu ke kerongkongan, refleks sebetulnya tertelan, itu sebetulnya karena ada perintah otak. Tetapi bagi orang yang koma tidak ada lagi, makanya dimasukkan selang sampai ke perutnya selang tersebut dan bagaikan disuntikkan, katakanlah itu ya, disemprotkan cairan ke dalam tubuhnya sehingga langsung masuk ke perutnya. Itu orang yang koma. Tetapi sebetulnya dia masih hidup karena masih bernyawa. Di dalam Islam, selagi sebetulnya masih berdetak jantungnya, masih berdenyut nadinya, orang itu masih hidup. Kendati sebetulnya otaknya disinyalir sebetulnya tidak berfungsi lagi. Prinsip dasar di dalam Islam tidak akan ada sebetulnya memandang orang tersebut termasuk orang yang tidak pantas hidup lagi. Karena prinsip di dalam Islam itu adalah bagaikan hadis Nabi mengatakan, innallaha lam yunazzil da'an ila anzalahu syifa. Sebetulnya sesungguhnya Allah itu tidak akan menurunkan penyakit melainkan sekaligus menurunkan obatnya. Mungkin agaknya secara medis kemanusiaan, manusia belum mampu menemukan obat untuk bagaimana sebetulnya orang yang disinyalir tidak berfungsi otaknya sehingga memang membuat dia berada pada posisi yang seperti itu. Tapi mana tahu pada hakikatnya itu belum ditemukan dan masih ada agaknya cara gitu. Makanya dalam posisi ini saudara sekalian, kalau donornya dalam kondisi begini, di dalam Islam dia ditempatkan sama dengan kondisi orang yang sehat. Artinya tetap diharamkan untuk dilakukan pencakupan organ tubuh dari tubuhnya, kendati sekali lagi dalam rangka memperhatikan kemaslahatan atau menyelesaikan kemudaratan pihak lain.
prinsipnya sama dengan ayat wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, sama dengan hadis la darar wala dirar, sama dengan kaidah ad-darar la yuzalu bid-darar, sama dengan kaidah daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Kemudian kondisi si donor dalam posisi yang sudah menjadi mayat. Ini pun sudah sekalian terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Dari kalangan Zahiri, mereka mengatakan sebetulnya mayat itu wajib dihormati. Karena Allah mengatakan begitu. Walaqad karamna bani Adam. Allah sendiri memuliakan Bani Adam. Memuliakan Bani Adam itu ya tidak hanya dalam status orang yang hidup saja, dalam kondisi yang meninggal pun sebetulnya itu tetap adalah Bani Adam. Kemudian diperkuat juga dengan hadis Nabi Muhammad SAW, kasru azmil mayyiti ka kasrihi hayyan. Barang siapa sebetulnya yang memporak-porandakan tulang belulang si mayat, dia bagaikan memporak-porandakan orang tersebut semasa hidupnya. Begitu modalnya dipahami dalam hadis ini. Jadi merusak mayat itu bagaikan kita merusak manusia dalam keadaan hidup gitu. Jadi kalau dilakukan transplantasi organ tubuh dari si mayat, itu bagaikan persis mempersoalkan, mengganggu kondisi fisiknya bagaikan dia dalam hidup. Makanya kalangan Zahiri ini sebetulnya dia menempatkan pelaksanaan transplantasi organ tubuh dari si mayat sekalipun itu dilarang. Tetapi jumhur ulama sebetulnya membolehkan. Kenapa? Karena prinsip dasar tadi sebetulnya ad-darar la yuzalu. Tapi apakah dia termasuk wala tulqu bi aidikum ila tulkah? Tentunya tidak. Karena tidak ada sebetulnya dirinya merusak dirinya. Seseorang merusak dirinya atau diri dia sendiri dia sendiri merusak dirinya. Tidak ada dalam ungkapan ayat itu tergolong kepada untuk semayat. Termasuk juga la darar wala dirar. Jangan memudaratkan diri dan mudarat orang lain. Dia tidak melaksanakan pemudaratan terhadap dirinya. Termasuk juga ad-darar la yuzalu bid-darar. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Tidak ada masalah bagi si mayat kalau organ tubuhnya diambil. Kenapa? Karena tidak ada sebetulnya fungsinya buat si mayat. Kalau dikatakan sebetulnya nanti mana yang akan dipertanggungjawabkan di antara fisik yang ada, bukanlah dalam pengertian fisik yang kasat mata bagaikan apa adanya kita lihat. Bagaimana mungkin itu yang dimaksudkan? Karena secara alami kalau sudah dikuburkan si mayat itu lama-kelamaan sebetulnya fisiknya itu akan hilang gitu. Bagaimana mungkin itu akan dipertanggungjawabkan? Makanya lebih kepada substansinya sebetulnya dimaksudkan pertanggungjawaban nanti di padang mahsyar setiap aspek tubuh yang ada dalam diri kita itu. Artinya tidak ada sebetulnya si mayat itu punya kepentingan lagi secara fisik terhadap organ tubuh dia tersebut. Sedangkan di sisi yang lain sebetulnya memberikan manfaat kepada orang lain. Karena bagaikan kornea mata misalnya. Betapa banyaknya manfaat yang bisa didapatkan oleh orang yang memang gagal kornea mata yang membuat dia buta. Tetapi karena secara medis bisa dibantu kondisinya itu melalui pencakokan kornea mata, menyelesaikan masalah satu poin terhadap hidupnya. Begitu juga dengan gagal ginjal atau mungkin juga sebetulnya hati. Ya, betapa sebetulnya banyak manfaatnya bagi orang yang bisa semulanya gagal hati itu terselamatkan karena ada proses pencakokan hati tersebut. Namun di balik apa yang diharamkan oleh Ibnu Hazmin itu atau kalangan Zahiri itu tidak terjadi sebetulnya dalam konteks ini. Kenapa? Pertama, yang dimaksudkan memuliakan Bani Adam itu bukanlah melecehkan sebetulnya, walaupun bisa saja dipahami itu termasuk pada si mayat. Dikatakan sebetulnya memporak-porandakan. Kalau kasar itu bagaikan kaca yang terlempar ke lantai hancur. Itu bekas kasrun namanya itu. Kalau dilakukan pencakokan dari si mayat itu tidaklah dalam bentuk yang membuat terporak-porandakan fisiknya. Diambil kornea matanya, bukan dicungkilkan matanya terus dipurukkan saja ke dalam, tidak. Diambil sebetulnya organ tubuh dia yang ada dalam perutnya misalnya. Itu bukan nanti kata habis diambil terus dibiarkan begitu saja, tidak. Prosesnya tetap maksudnya adalah ekspresinya itu sebagai
penghormatan terhadap si mayat itu. Sehingga tidak ada benturan sebetulnya dengan apa yang dimasukkan dengan ayat walaqad karramna bani Adam, ataupun dengan hadis yang mengatakan qazru azmil maiti kakasrihi hayyan. Apalagi sebetulnya memberikan manfaat yang sangat luar biasa kepada orang lain. Makanya Allah mengatakan wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Barang siapa yang membuat seseorang hidup, maka dia bagaikan membuat orang banyak menjadi hidup. Sebetapa besarnya makna yang akan terkandung di dalam hal itu. Makanya dalam posisi ini jumhur ulama membolehkan. Namun sebagian ulama mensyaratkan juga sebetulnya bahwa pelaksanaan transplantasi dari si mayat itu tetap pertama ada sebetulnya wasiat dari si mayat tersebut atau ada izin dari keluarganya. Kemudian transfusi darah. Tadi sudah sampaikan sebetulnya proses transfusi darah itu bukan meminum darah ya. Tapi ada proses yang dilakukan secara medis melalui alat suntik yang dimasukkan sebetulnya melalui organ tangannya, ya biasanya tangan ya. Tapi tidak tertutup kemungkinan dalam kondisi yang macam-macam, bisa dari kaki dan sebagainya, yang jarum tersebut langsung berhubungan atau langsung terkait dengan pembuluh darahnya. Di saat itulah darah ditransfusikan ke dalam dirinya. Dan darah itu pun sebetulnya diambil dari seseorang yang prosesnya itu bagaikan disedot melalui jarum, melalui pembuluh darahnya, kemudian ditampung di dalam kantong yang disediakan untuk itu, kemudian diproses sebetulnya secara kimiawi. Dalam posisi yang seperti ini pun sebetulnya ada juga tiga pandangan para ulama sebetulnya tentang hukum donor darah tersebut. Pertama, dari sisi penerima donor darah. Orang yang menerima darah tersebut haruslah yang benar-benar membutuhkan, pasti. Tidak akan mungkin sebetulnya orang ingin ditransfusi darah ke dirinya, atau dokter atau pihak medis sebetulnya berinisiasi saja sebetulnya secara tidak profesional. Kalau orang itu pada dasarnya tidak membutuhkan transfusi darah, terus akan dilakukan transfusi darah. Enggak ada itu. Pasti sebetulnya kondisi seseorang itu dalam kondisi yang memang benar-benar membutuhkan itu. Kemudian yang kedua, tidak ada indikasi yang membahayakan bagi pendonor. Dalam posisi ini jelas. Di dalam proses yang Bapak sering melakukan itu juga sebetulnya, kalau seandainya kondisi fisik kita dalam kondisi lemah, si pihak medis juga tidak mengizinkan kita mendonor darah kita gitu. Kita belum makan saja ditanya dulu, Bapak udah makan? Ya belum, enggak bisa. Ditanya juga sebetulnya, Bapak gimana istirahat malam, sempurna sehat, kurang tidur? Enggak bisa gitu. Nah, puncaknya nanti ditandai, diambil sampel darah kita itu, diproses secara kimiawi. Nah, di sana ketahuan darah kita itu sebetulnya layak dilakukan transfusi atau tidak. Jelas sebetulnya tidak akan menimbulkan kemudaratan bagi si pendonor itu. Kemudian sebetulnya tentu ada referensi atau rekomendasi dari pihak tenaga medis untuk menunjukkan kebolehannya. Di dalam posisi ini saudara sekalian, kalau sudah terpenuhi kondisi yang seperti itu adanya, dalam posisi ini Islam membolehkan. Ulama mensepakati sebetulnya transfusi darah itu. Ya kalau kata tidak dan sepakati itu jumhur ulama lah. Jumhur ulama sebetulnya membolehkan transfusi darah. Ya. Karena ada juga ulama sebetulnya yang mengharamkan sama sekali karena darah itu dalam kategori sebetulnya yang diharamkan. Bagaikan ayat mengatakan innama harrama alaikumul maitah wad dama. Atau dalam ayat lain juga dikatakan hurimat alaikumul maitah wad dama. Sesungguhnya haram atasmu bangkai dan darah walahmal khinzir dan sebagainya itu. Kecuali faman itu ghaira bagin wala adin fala itsma alaih. Dalam kondisi darurat yang tidak berlebihan itu baru dibolehkan. Ini dalam posisi sebetulnya untuk dikonsumsi dalam ayat ini. Tapi sebagian kecil ulama ini sebetulnya menempatkan bahwa
termasuk transfusi darah pun sebetulnya dimaksudkan dalam posisi ini. Tetapi jumhur ulama membolehkan, ya. Karena dasar sebetulnya adalah ad-daradu zalu tadi, bahwa hal yang seperti itu harus dihilangkan karena orang butuh darah, kalau tidak membuat kematian terhadap dirinya. Tetapi di balik itu tidak menimbulkan kemudaratan pada diri orang yang mendonor. Sehingga kalau kita kaitkan dengan ayat wala tulqu bi aidikum ila tahlukah tadi misalnya, itu tidak dalam posisi yang dia menjadikan dirinya jatuh ke jurang kehancuran, tidak, ya. Karena tidak ada orang yang karena dia mentransfusi darahnya kepada orang lain membuat kematian. Jangankan kematian, sebetulnya sakit saja dia tidak, gitu. Itu prinsip dasar berdasarkan empirik dan berdasarkan pengetahuan yang membuktikan tidak ada mudarat bagi dirinya. Kalau begitu modelnya, tidak ada celah untuk dilarang sebetulnya, gitu ya. Makanya tetap saja kalau tadi menyampaikan nyaris tidak ada ulama sebetulnya yang mengharamkan, tetapi ya bisa saja akhirnya secara dalam perspektif tertentu dia menempatkan tetap keharamannya karena ini konteksnya adalah darah. Bagaimana kalau seandainya terjadi jual beli darah? Saudara sekalian, agaknya saudara pernah dengar juga bahwa kalau seandainya di pusat pengambilan darah itu ada saja sebetulnya pengambilan buang bagi orang yang membutuhkan. Atau ada saja sebetulnya donor-donor itu yang mengkomersialisasikan darah yang dia miliki, gitu. Dalam posisi seperti ini menimbulkan pertanyaan, jual beli darah. Saudara sekalian, terlepas dari bagaimana kondisi yang ada itu dulu, prinsip dasarnya jual beli darah itu dibolehkan tidak dalam Islam. Walaupun secara tereksplisit sebetulnya belum ada yang menentukan nas, ya, tentang status jual beli darah. Tetapi dalam makna yang bisa dipahami berdasarkan hadis Nabi, pada saat sesungguhnya jika Allah mengharamkan sesuatu, maka Allah mengharamkan jual beli terhadap sesuatu itu. Jadi kalau zatnya sudah diharamkan, memperjualbelikan sesuatu yang haram zat itu juga diharamkan. Berarti karena darah itu secara zat itu adalah haram, berarti juga sebetulnya melakukan transaksi jual beli terhadap darah itu juga haram, gitu. Di dalam fikih klasik yang diperbincangkan itu bukan darah, karena waktu itu tidak ada orang memperjualbelikan darah. Yang ada itu sebetulnya adalah pupuk kandang, kotoran binatang, boleh tidak diperjualbelikan. Nah, di kalangan Hanafi sebetulnya membolehkan. Kenapa? Karena ada kepentingan di balik itu, yakni adalah untuk pupuk, untuk pertanian, ada manfaat sebetulnya. Tetapi kalangan Syafi'i sebetulnya memperjualbelikan itu tetap haram. Tetapi bagaimana sebetulnya untuk melakukan tindakan bahwa ada orang yang membutuhkan pupuk, ada orang yang mengumpulkan pupuk kandang itu. Nah, dalam hal ini sebetulnya ditempatkan bahwa bukan memperjualbelikan pupuk itu sebetulnya, melainkan adalah jasa bagi orang yang mengumpulkan pupuk itu. Dia kemas itu membutuhkan tenaga, mungkin membutuhkan wadah pengemasan, misalnya karung atau plastik misalnya, itu membutuhkan uang tentang hal itu. Ganti rugi terhadap yang seperti itu modelnya. Kemudian upah sebetulnya akibat dari jasa yang dia berikan saat dia mengumpulkan pupuk kandang tersebut, disitulah dibolehkan. Berarti Syafi'i sebetulnya bukan konteksnya memperjualbelikan, tidak, melainkan sebetulnya adalah aspek ujrahnya, ada unsur jasanya di situ yang bisa dilakukan. Nah, dikaitkan dengan transfusi darah itu tadi, saudara sekalian, pihak PMI misalnya memungut uang kepada keluarga yang membutuhkan darah itu, bukanlah dimaksudkan memperjualbelikan darah itu, melainkan akibat ada proses yang membutuhkan biaya, mulai dari sedotan yang dimasukkan tadi, keluarnya darah dari tubuh si donor, kemudian dimasukkan ke kantong dan kemudian diolah secara kimiawi, karena memang tidak langsung darah yang tersedot itu bisa
transfusikan kepada pihak lain, diproses dulu secara kimiawi. Kemudian akan ada penyimpanan, karena tidak bisa berserakan begitu saja sembarangan tempat, tidak, membutuhkan wadah tersendiri yang bisa tetap terjaminnya kondisi darah itu layak ditransfusikan. Termasuk juga membutuhkan alat untuk disuntikkan sebetulnya kepada si resipien yang membutuhkan itu tadi. Karena memang ada instrumen yang membutuhkan biaya untuk itu, sehingga ganti rugi terhadap biaya itulah yang menjadi dasar dipungunya uang terhadap si resipien atau keluarganya tersebut. Termasuk juga misalnya dari si donor tersebut. Boleh nggak si donor itu sebetulnya memungut uang? Kalau dia tempatkan di dalam konteks jual beli, ya sama dengan tadi, haram jual belinya, karena darah itu sendiri haram secara zatnya. Tetapi kalau dimaksudkan adalah akibat dia mentransfusikan darahnya, dia membutuhkan energi baru sebetulnya, sehingga ada makanan yang perlu dia konsumsi, ada vitamin yang perlu dia konsumsi misalnya, itu cara yang membuat dia memungut uang itu atau diberi uang sebetulnya oleh si keluarga resipien, itu silakan saja sebetulnya. Tetapi tentu karena memang di pihak PMI sebetulnya yang memanage penghimpunan darah itu telah menyediakan vitamin, telah menyediakan sebetulnya konsumsi sehat untuk dalam tanda kutip memulihkan kembali kondisi fisik si donor itu, tentu alangkah eloknya si pendonor tidak mengungut apa-apa sebetulnya dari si keluarga resipien itu. Tetapi dalam konteks hukum sebagaimana Pak katakan tadi, dia kalau dia tempatkan jual beli darah, ya jelas keharamannya. Tapi kalau dia tempatkan itu adalah konsekuensi daripada proses jasa yang dilakukan itu, di saat itulah terjadinya kebolehan memungut uang lah dari proses transfusi darah itu. Kemudian ada hubungannya enggak setelah ditransfusi darah dengan kebolehan atau tidaknya pernikahan di antara si donor itu dengan resipien? Saudara sekalian, keharaman sebetulnya di dalam pernikahan tidak ada satupun yang terkait dengan konteks transfusi darah. Keharaman yang dimaksudkan yang biasa kita kenal sedarah itu soal konteks genetika sebetulnya. Ya, hubungan sedarah yang dimaksudkan itu adalah konteksnya genetika, bukan konteksnya sebetulnya karena memang ada darah orang tersebut mengalir dalam tubuhnya membuat terjadinya keharaman dalam pernikahan, itu tidak, ya. Makanya tidak ada konsekuensi hukum dalam persoalan pernikahan dari sisi transfusi darah tersebut. Kemudian yang ketiga, persoalan Bang ASI. Saudara sekalian, sebetulnya ibu ASI, anak ASI itu bukan sesuatu yang baru. Nabi Muhammad SAW sendiri sebetulnya sewaktu bayi, beliau menyusu juga bukan ke ibu kandungnya, tapi ke pihak lain yang populer namanya adalah Halimah Sa'diyah, gitu ya. Cuman bagaimana sebetulnya ketentuan di dalam hubungan persusuan ini, sudah dijelaskan di dalam ayat, ya, bahwa sebetulnya keterkaitannya dengan konteks pernikahan, gitu, dalam konteks pernikahan. Tetapi akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi juga, saudara sekalian, proses ASI itu dikonsumsi oleh bayi itu tidak lagi secara tradisional. Artinya apa? ASI itu bisa dikeluarkan dari si ibu dalam proses memakai instrumen alat, kemudian bisa disimpan dalam waktu yang relatif lama, yang nanti bisa dikonsumsi akhirnya tentu juga oleh bayi-bayi yang lain yang bukan bayi ibu tersebut. Itulah yang disebut dengan bank ASI. Rumah sakit ada wadah yang dia buat, ada tersedia, terhimpunnya ASI, nanti tersimpan, kemudian dikonsumsi oleh bayi yang lain. Kemudian mungkin ada lembaga-lembaga tertentu yang memang punya tugas menghimpun dan menyalurkan ASI ini. Itulah yang disebut dengan bank ASI. Saudara sekalian, tentu muncul pertanyaan, boleh enggak sebetulnya mendirikan bank ASI itu? Ya. Bukan boleh enggak sebetulnya mentransfusikan ASI atau mentransfer ASI dari yang bukan ibu kandungnya kepada si bayi, ya, bukan itu.
Kalau itu sudah selesai, ya, sebagaimana Pak sampaikan tadi. Tetapi enggak, pendirian bank ASI itu boleh enggak? Gitu. Di dalam posisi seperti ini, saudara sekalian, kalau sebatas hanya konteksnya lembaga itu menghimpun ASI nanti terus menyalurkan ASI, tentu dalam pikiran kita ya nggak ada masalah. Itu kan hanya perbedaannya kalau dulu langsung ibu itu menetei si bayi tersebut karena bukan bayi kandungnya. Sekarang enggak, ada instrumennya gitu. Kan itu sebetulnya. Ya kalau hanya sebatas itu ya nggak ada masalah. Ya. Tetapi kan muncul masalahnya lebih jauh. Bagaimana kalau seandainya ibu yang pemilik ASI itu tidak jelas sebetulnya siapa ibu itu, atau si bayi yang mengkonsumsi ASI itu juga tidak jelas siapa saja bayi yang mengkonsumsi itu. Artinya apa? Kalau tidak jelas siapa ibu pemilik ASI, siapa bayi yang si konsumen ASI, itu kan implikasinya terhadap pernikahan. Ya. Kenapa? Karena Allah mengatakan sebetulnya di dalam surah An-Nisa itu, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa khawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa khawatukum minar radha'ah. Diharamkan atasmu, dalam konteks ini adalah pernikahan, diharamkan atasmu nikah dengan ibu kandungmu, dengan anak kandungmu, dengan saudara perempuan kandungmu, diharamkan juga dengan saudara bapakmu, saudara ibumu, anak dari saudara, baik yang laki-laki maupun saudara perempuan. Dan termasuk dalam hal ini diharamkan juga dengan ibu yang menyusuimu dan saudara perempuan yang sepersusuan. Jelas sebetulnya konteksnya adalah pernikahan. Ya. Berarti kalau seandainya jelas ibu kandungnya, jelas ibu susuannya, kemudian jelas anak yang mengkonsumsi ASI tersebut, gitu. Berarti bisa terjaga sebetulnya pernikahan di antara keduanya, karena itu yang diharamkan. Gitu. Tetapi bagaimana kalau melalui proses ASI? Nah, dalam posisi inilah saudara sekalian terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Yusuf Al-Qaradawi misalnya mengatakan bahwa bank ASI itu boleh didirikan karena konteksnya adalah aspek kemanusiaan. Kebolehan ini juga sebetulnya dilihat dalam konteks tidak berimplikasi terhadap hukum sepersusuan, karena memang di fikih klasik itu juga telah perbincangkan berapa sih kadar sesuan itu yang bisa berpengaruh terhadap status hukum pernikahan. Apakah memang misal pertama menetei langsung kepada tete ibunya baru dikatakan haramnya? Artinya kalau seandainya tidak menetek langsung dianya, itu tidak mempengaruhi terhadap pernikahan. Nah, di dalam posisi ini Bang ASI tidak menetek langsung gitu. Atau berapa kadar susuannya? 1 sedotan, 2 atau 3 atau lebih. Nah, gitu. Dalam posisi ini sudah terjadi juga perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada ulama sebetulnya mengatakan tanpa memandang berapa kali sedotannya, selagi ASI itu telah dikonsumsi oleh si bayi itu, walaupun tetek langsung atau tidak, walaupun berapapun kadarnya, itu tetap memberikan pengaruh sebetulnya terhadap pernikahan ini. Karena ayat tidak menjelaskan pada tataran seberapa dan seperti apa teknisnya untuk mengkonsumsi ASI itu. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa yang baru mempengaruhi terhadap status pernikahan itu adalah kalau dia menetek langsung. Berarti kalau tidak menetek langsung tidak ada pengaruhnya terhadap hukum pernikahan. Boleh dilakukan pernikahan. Ada juga yang mengukur dari kadar tadi. Ada yang mengatakan sebetulnya 2 sedotan gitu model misalnya, itu baru memberikan pengaruh terhadap pernikahan. Tapi sekali saja baru belum memberikan pengaruh terhadap hukum pernikahan. Perbincangan perselisihan pendapat di kalangan seperti inilah Yusuf Al-Qaradawi melihat sebetulnya bahwa bank ASI yang didirikan karena aspek kemanusiaan itu, dan sebetulnya juga dalam kategori tidak menetek langsung, makanya nggak ada pengaruh terhadap halnya demikian. Tetapi Muktamar Oki
organisasi besar ya, Perhimpunan Negara-Negara Islam, itu tahun 1988 sebetulnya sudah memperbincangkan ini dan sudah memfatwakan status Bank ASI ini. Dalam muktamar itu memutuskan keharaman pendirian Bank ASI. Kenapa? Karena itu tadi konteksnya, keterkaitannya sebetulnya adalah pernikahan itu. Bagaimana kalau seandainya, tadi Bapak lupa memperbincangkan, dalam ayat itu baru sebatas ibu susuan dan saudara perempuan susuan. Bagaimana kalau seandainya bapak susuan, karena kebetulan anak itu misalnya bayi itu perempuan misalnya. Suami dari ibu susuan itu bagaimana? Atau garis keturunan ke atasnya, bagaimana ibu dari ibu susuan, bapak dari ibu susuan gitu. Saudara dari ibu susuan gitu. Kalau saudara perempuan tadi juga seperti itu. Bagaimana kalau saudara laki-laki? Bagaimana kalau saudara anak dari saudara perempuan itu atau anak dari saudara laki-laki dari perempuan yang sepersusuan itu? Nah, dalam posisi ini didudukkan status hukumnya terlebih dulu. Kalau beranjak dari hadis Nabi sebetulnya, innar radha'ah tuharramu ma tuharramuhul waladah. Sesungguhnya dalam persusuan itu diharamkan, termasuk juga yang diharamkan itu konteksnya hubungannya dengan garis kelahiran dimaksudkan di sini itu sebetulnya adalah genetika. Bahkan juga hadis Nabi mengatakan ma yuharramu minar radha'ah yuharramu minan nasab. Apa yang diharamkan karena persusuan, dia juga diharamkan sebetulnya karena hubungan nasab. Standarisasi hubungan nasab itu sudah sekalian, bagikan juga sudah ada dalam penjelasan fikih bahwa suami ibu itu haram dikawini. Istri bapak itu haram kawin. Begitu juga dengan saudara kandung ibu, saudara kandung bapak haram dikawin. Gariskan ke atasnya kakek, nenek itu haram dikawini. Begitu juga dengan saudara tadi. Saudara laki-laki, saudara perempuan itu kandung sebapak, seibu itu haram kawin. Begitu juga dengan anak mereka masing-masing diharamkan kita mengawini anak mereka. Itu jelas, itu konteksnya nasab istilahnya. Atau dalam bahasa lain itu adalah al-waladah, akibat dari proses keturunan yang dimaksudkan di sana. Jadi dalam posisi ini sebetulnya kalau seandainya terjadi sepersusuan itu berkembangnya garisan selain daripada ibu susuan dan saudara perempuan susuan, itulah yang dimaksudkan status hukumnya sama dengan hal itu, haram terjadinya pernikahan yang demikian. Sehingga kalau seandainya dilakukan melalui proses Bank ASI, kalau Bank ASI akan membuat terjadinya seperti itu, ya, tidak jelas sebetulnya bagaimana garisan-garisan hubungan-hubungan persaudaraan tadi misalnya, nah itu membuat keharaman pernikahan akibat daripada itu. Kemudian yang ketiga, perlu tindakan preventif sebetulnya. Karena memang sulit dilakukan pencegahan, ya. Sulit dilakukan akan terjadinya pernikahan itu bukan karena persusuan. Kenapa? Karena status dan proses siapa yang milik ASI itu tidak jelas, siapa yang mengkonsumsi ASI juga tidak jelas, apalagi di dalam proses yang dilakukan oleh lembaga atau bank ASI itu, ASI-ASI yang ada itu dikumpulkan dalam satu bejana gitu. Nah, nanti dikonsumsi oleh bayi-bayi yang macam-macam pula sebetulnya. Jadi tidak ada kategorisasi sebetulnya ibu X misalnya itu akan dikonsumsi ASI-nya oleh bayi Y misalnya. Yang tidak ada kejelasan yang seperti itu. Ya. Untuk itu bagaimana? Ya, perlu didukung oleh kaidah tadi. Ya, kalau di sini disebutkan daf'ud daran aula min jalbil masalih. Menolak kemudaratan itu lebih utama ketimbang memperhatikan kemaslahatan. Atau dalam kaidah lain redaksionalnya daf'ul mafsadah muqaddamun ala jalbil maslahah. Nah, kemudian juga didukung oleh kaidah dari Asbah Nazair yang ditulis oleh Sayuti, ad-darar la yuzalu bid-darar. Kemudaratan itu enggak bisa dihilangkan kalau akan menimbulkan kemudaratan lain. Si bayi butuh ASI, ya. Kalau tidak ada ASI, ada darar terhadap diri si bayi. Tetapi karena mengkonsumsinya dari ASI yang tidak jelas, sepemilik ASI itu secara secara identitas dirinya justru menimbulkan kemudaratan lain. Kenapa? Akan berimplikasi soal pernikahan sesudah itu.
Tetapi ada juga ulama sebetulnya dikatakan dia dalam posisi netral bisa. Artinya begini, bank ASI akan dibolehkan dengan syarat. Kalau jelas sebetulnya si ibu yang punya ASI itu identitasnya secara komplit, suaminya siapa, anak-anak yang lain bagaimana, saudaranya siapa gitu. Teridentifikasi secara jelas tentang kondisi identitas yang bersangkutan, itu menjadi celah kemungkinan dibolehkan ya Bang ASI. Termasuk juga siapa bayi yang mengkonsumsi itu. Anak siapa dia, saudaranya siapa, jelas pokoknya identitasnya. Kalau itu terdata sedemikian rupa dan itu akan menjadi bahan akhirnya dibawa oleh si bayi itu sampai dia besar, tentu akan ada kemungkinan seandainya dia akan nikah dengan orang lain, akan dia pelajari hal seperti ini. Apakah dia termasuk keturunan yang si ibu pernah menyerahkan atau memberi hasilnya kepada dia atau tidak gitu. Kalau itu bisa dilakukan, itulah celah kemungkinannya bank ASI itu dibolehkan. Tetapi kalau dilihat di dalam konteks real, tidak ada sebetulnya yang bank ASI itu melakukan yang seperti itu adanya. Dan kira-kira seberapa besar kemungkinannya itu akan terjaga demikian sampai puluhan tahun sudah itu. Sebab bayi beberapa hari atau beberapa minggu usianya, tetapi nanti akan melakukan pernikahan umur 20-an, ya paling cepat umur 19 tahun sesuai dengan peraturan perundangan yang ada. Berarti 19 tahun sesudah itu. Nah, bagaimana kira-kira kemungkinan bisa terjaga dan tersimpannya arsip tentang identitas si ibu tersebut? Nah, dalam posisi seperti inilah agaknya yang dimaksudkan oleh hasil muktamar Oki itu sebagai tindakan preventif, ya, apa yang disebut sebetulnya di dalam usul fikih yang disebut dengan sadduz dzari'ah, menutup jalan kemungkinan akan munculnya sesuatu yang haram itu. Nah, untuk itu jalan yang menuju ke haram itu menjadi dilarang juga. Pernikahan sepersusuan akan terjadi itu haram. Jalan yang membuat akan terjadinya potensi itu juga diharamkan. Pada posisi ini Bank ASI berada pada posisi yang membuat akan terjadinya kemungkinan pernikahan sepersusuan tersebut. Makanya disimpulkan saudara sekalian, persoalan Bank ASI pun sebetulnya lebih nyamannya berada dalam posisi keharaman tersebut. Nah, dalam hal inilah saudara sekalian yang kita bincangkan sebetulnya dalam perkuliahan fikih kontemporer ini. Mudah-mudahan ada pemahaman saudara tentang demikian lebih jauh, walaupun tadi sudah diskusikan. Mudah-mudahan semakin sempurna pemahaman saudara dengan penjelasan Bapak ini, dan kalaupun seandainya ada kemungkinan-kemungkinan yang saudara masih meragukan, bisa kita diskusikan lebih jauh sesudah ini. Demikian saja, mohon maaf, makasih. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.